Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok B3 yang diketuai oleh Nanang Bakran, kemudian penyaji, saya sendiri, Usman, anggota Polimat Sijabat, Wilson Ului, Yuli Triana. Kemudian judul kami adalah Strategi Kemitraan Dinas PUPR dengan PT Pupuk Kalimantan Timur dalam rangka menurunkan stunting di Kota Bontang. Karena kerjasama ini kami beri branding yaitu Aksi Stunting Kemitraan yang kami singkat dengan ASIK. Latar belakang, kecepatan penanganan masalah stunting adalah salah satu fokus Presiden Republik Indonesia terkait dengan reformasi birokrasi tematik. Saat ini angka prevalensi stunting Kota Bontang adalah 22,8%. Kalau kita perhatikan sedikit di bawah angka provinsi yaitu 23,9%. Nah, tentunya angka ini harus secara bersama-sama kita tangani bersama, termasuk melibatkan swasta, bukan hanya instansi-instansi, tapi dari swasta juga harus terlibat sehingga stunting di Kota Bontang benar-benar secepatnya dapat diturunkan sesuai dengan target yang kita rencanakan. Kita perhatikan gambaran umum stunting Kota Bontang. Nah, tren prevalensi stunting di Kota Bontang tahun 2017 sampai di 2022. Di 2017 adalah 33,4%, sedangkan di 2018 adalah 25,9%. Di 2019 di sini menurun yaitu 20,9%. Di 2020 menurun lagi sehingga menjadi 19,6%. Nah, di 2021 ke 2022 itu kembali naik menjadi 22,8%. Sekarang kita perhatikan target penurunan, kita perhatikan di 2020 itu seharusnya 24%, kemudian di 2021 21,1%, kemudian di 2022 18%, di 2023 kita inginkan itu adalah di 16%, sedangkan di 2024 adalah 14%. Nah, kita perhatikan dari data di atas terjadi gap ya. Seharusnya kita harapkan itu 18%, tetapi data kita itu menjadi 22%. Tentunya ini perlu upaya yang lebih maksimal lagi dan dilakukan evaluasi di mana kelemahannya sehingga target penurunan ini bisa dicapai. Nah, kita perhatikan analisis atau akar permasalahan masalah stunting di Kota Bontang. Yang pertama itu adalah gizi buruk. Kurangnya asupan nutrisi yang cukup seperti protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan oleh tubuh anak, kemudian dapat menghambat pertumbuhan tulang, kemudian otot, dan organ vital lainnya. Selanjutnya adalah pola asuh. Di sini biasanya dikenal dengan pernikahan dini, kemudian
kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak, jarak kelahiran terlalu dekat, kemudian sanitasi, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan pesisir tidak memiliki sanitasi yang layak. Air bersih, fasilitas air bersih yang belum merata disarankan dirasakan oleh warga. Kemudian pemukiman kumuh. Nah, ketiga akar masalah ini berkaitan erat dengan Dinas PUPR, yaitu masalah sanitasi, air bersih, dan permukiman kumuh. Yang terakhir adalah sosialisasi dan informasi. Sosialisasi terkait dengan stunting kurang atau salah satu faktor yang mengakibatkan warga tidak memiliki pemahaman yang baik terkait dengan penanganan stunting. Nah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan terkait dengan air bersih, bahwa Dinas PUPR alhamdulillah sudah melakukan upaya ya. Nah, termasuk warga kita tadi yang disebutkan bahwa yang paling besar datanya yang terkena stunting itu adalah di wilayah bantaran sungai dan di pesisir. Nah, di 2021 alhamdulillah Dinas PUPR sudah melakukan upaya dengan membangun jaringan air bersih dari darat ke laut yang kurang lebih jaraknya sekitar 3 km, yaitu kita alirkan pipa bawah laut menuju Malahing. Yang saat ini Malahing ini masuk nominasi salah satu tujuan destinasi wisata. Mari kita perhatikan terkait dengan distribusi keluarga berisiko yang Kota Bontang berdasarkan determinan. Yang pertama adalah pasangan usia subur, itu dikenal dengan 4 terlalu. Nah, ini juga bahasa terlalu. Yang pertama, terlalu muda umur istri. Nah, kalau kita perhatikan ini lebih kecil atau di bawah 20 tahun yang biasa disebut dengan pernikahan dini. Berikutnya, terlalu tua. Umur istri di atas 35 sampai 40 tahun. Ternyata juga mempengaruhi ya. Terlalu muda nggak bagus, terlalu tua juga ternyata nggak bagus juga. Yang berikutnya, terlalunya itu terlalu dekat jarak melahirkan, yaitu kurang dari 2 tahun. Dan yang terakhir ini adalah terlalu banyak anak. Kemudian dari fasilitas lingkungan tidak sehat, wah ini yang terkena stunting ini kalau kita lihat angkanya cukup besar ya. Keluarga tidak mempunyai jamban yang layak itu 95%. Kemudian keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak itu sekitar 5%. Nah, saya memberikan tanggapan sedikit bahwa terkait dengan jamban tidak layak ini yang biasa dikenal juga BABS ya, buang air sembarangan itu memang kalau kita lihat di Kota Bontang itu ada beberapa masyarakatnya yang bermukim di bantaran sungai. Kemudian yang lebih banyak lagi itu adalah di wilayah pesisir. Ada di Berbas, ada di Lok Tuan, jadi ada di Bontang Kuala. Nah, ini terkait masalah jamban ini memang kita sudah melakukan berbagai upaya, namun mungkin kultur ya dari dulu masyarakat kita bangsa Indonesia khususnya di Kalimantan itu
suka membuang air yang penting nyemplung ke laut. Nah, ini permasalahan kita ini adalah terkait dengan edukasi ya, edukasi yang harus kita lakukan. Eh, untuk masyarakat yang berada di eh, wilayah pesisir ini, Dinas PUPR sudah melakukan eh, beberapa upaya. Salah satunya adalah dengan memasang eh, septic tank secara komunal. Jadi contoh di Bontang Kuala dan Berbas itu dari rumah-rumah kita pasangi pipa yang tadinya nyemplung-nyemplung turun itu, kemudian kita pasangi apa septic tank, kemudian kita alirkan ke pusat pengolahan. Nanti dari pengolahan itulah komunal tadi itu baru kita lepas ke alam. Kemudian seperti pada sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa dalam rangka mempercepat penurunan stunting ini, kita sudah melakukan berbagai upaya termasuk tadi bentuk kemitraan dengan PT Pupuk Kalimantan Timur, yang mana dari PKT itu ada CSR-nya ya, itu berupa bantuan pembangunan sanitasi yang layak, kemudian pemberian gizi, kemudian tambahan di posyandu. Nah, termasuk menunjuk ya menjadi bapak angkat yaitu setiap bapak angkat nanti itu memberikan tambahan gizi termasuk memberikan eh, telur ya kepada anak penderita stunting. Kemudian kita lakukan MOU atau perjanjian kerjasama. Nah, kemudian Dinas PUPR sudah melakukan berbagai juga upaya termasuk pembangunan MCK. Tadi sebelumnya sudah saya singgung adalah membangun septic tank komunal yang ada di pemukiman masyarakat yang ada di bantaran sungai. Memperhatikan data pada slide 5 terkait dengan fasilitas lingkungan tidak sehat. Hasil pendataan 95% keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Untuk itu, Dinas PUPR berupaya membangun septic tank komunal di berbagai lokasi, khususnya di daerah pesisir. Salah satunya seperti kita lihat pada gambar RT 25 Kelurahan Tanjung Laut. Ini dibangun pada tahun 2020, kemudian RT 27 Kelurahan Tanjung Laut tahun 2020 juga. Selanjutnya di Kelurahan Guntung di tahun 2020 juga, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah lagi itu ada di tahun 2020. Nah, selanjutnya salah satu kawasan yang kumuh juga ada di Berbas. Nah, di sini tepatnya di Berbas Tengah kita bangun juga septic tank komunal di tahun 2021. Kemudian Kelurahan Lok Tuan tahun 2021. Sama di Kelurahan Lok Tuan tahun 2021. Jadi di Lok Tuan ini ada 2 tempat. Terkait dengan partisipasi dari CSR berbagai perusahaan, kita lihat di sini ada bantuan pembangunan sanitasi layak oleh CSR perusahaan. Seperti pada gambar di sini biofuel di Pulau Gusung, selanjutnya ada IPAL di Pulau Malahing. Nah, ini semua dikerjakan dalam bentuk kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam rangka untuk membantu mempercepat penurunan stunting di Kota Bontang. Salah satunya adalah
pembangunan fasilitas MCK. Dampak apabila tidak terselesaikan aksi stunting kemitraan yang kami beri branding asik adalah tidak maksimalnya ketersediaan sanitasi dan air bersih untuk masyarakat, karena kalau hanya mengandalkan dari pemerintah saja atau dinas PUPR, tentunya ini akan lamban karena sangat terpengaruh dengan anggaran. Kemudian meningkatnya angka stunting di Kota Bontang, nah juga akan berdampak pada yang terakhir adalah target penurunan stunting tidak akan tercapai. Strategi asik pemecahan masalah stunting yang kami branding adalah asik adalah regulasi, percepatan regulasi terkait dengan stunting. Ada peraturan wali kota namun belum ditetapkan. Berikutnya adalah penerapan digitalisasi, yaitu intervensi stunting perlu dilakukan secara terkonsentrasi atau spesifik dan sensitif berbasis data digital, tentunya by name, by address. Kemudian kolaboratif governance, yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan, lintas sektor, dan instansi vertikal, multi pihak melalui program Bapak Asuh Stunting. Seperti sebelumnya saya singgung tadi bahwa termasuk kemitraan dengan perusahaan itu adanya Bapak Angkat tadi untuk memperbaiki gizinya. Selanjutnya adalah sosialisasi dan informasi, menyelenggarakan berbagai sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait germas, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta pola asuh kepada masyarakat. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan lembaga, yaitu penguatan kelembagaan TPPS tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan penurunan stunting. Dan yang terakhir adalah penguatan mindset, penguatan kepada tim pendamping, keluarga, dan kader pembangunan manusia dalam rangka pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Listen Learn menciptakan branding asik aksi stunting kemitraan sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting. Dalam rangka percepatan penanganan masalah stunting, maka diperlukan kolaboratif governance dalam bentuk kerjasama atau kemitraan dengan pihak sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah, dan adanya komitmen bersama semua pihak untuk mengatasi masalah stunting di Kota Bontang. Kemudian menurunkan angka stunting Kota Bontang tahun 2024 dengan target penurunan 14%. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan bacakan pantun. Naik ketinting ke Pulau Melahing, jangan lupa makan kepiting. Turunkan angka stunting, wujudkan Kota Bontang sehat dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.